Kita akan berdoa. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan ke hadapan Allah Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tunggal. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan kembali bagi kami untuk menerima firman Tuhan. Dan dengan merendahkan diri, kami mohon kuasa-Mu menyertai kami, mulai dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan segala kekurangan keterbatasan. Mohon kuasa-Mu, kuasa Roh-Mu menaungi hamba-Mu, kuasa salib-Mu ya Tuhan, memberikan kemenangan dari segala pengaruh kuasa iblis. Dan kami juga mohon biar kiranya kuasa Roh-Mu menyertai setiap saudara-saudara yang mendapat kesempatan mendengar firman Tuhan, sehingga dengan pertolongan Roh Tuhan terbuka hati untuk menyambut firman Tuhan, untuk mempercayai firman Tuhan, untuk memegang firman Tuhan, dimampukan oleh Roh Tuhan melakukan firman Tuhan. Roh Tuhan berkarya menuliskan firman dalam roh hati, firman Tuhan yang mengajar kami akan firman Tuhan, yang mengingatkan kami akan firman yang telah kami dengar. Roh Tuhan adalah roh pengasihan yang memampukan kami mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena kami merindukan Tuhan yang datang dan diam dalam setiap kehidupan kami. Kami persembahkan doa ini ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan sepatutnya kita persembahkan hanya bagi Dia saja, karena memang Dialah satu-satunya Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Kita akan memperhatikan firman Tuhan, dan kita akan baca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 5, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Markus 5 ayat 7 sampai 13. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ya, inilah sebagian kisah pelayanan Tuhan Yesus di Gerasa yang melepaskan orang yang dirasuki oleh roh jahat. Dan di sini roh jahat itu memang betul-betul jahat, membuat orang itu sangat jahat, sehingga tidak ada yang bisa mengikatnya, gak ada yang bisa membelenggunya, sebab setiap kali diikat dengan rantai, rantainya
putuskan dan belenggunya dimusnahkan. Tidak ada orang yang berani menjinakkan, bahkan tidak ada orang yang berani lewat di mana orang yang kerasukan roh jahat ini berada. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang, kemudian dengan suara keras berteriak, "Apakah urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ya, kemudian dengan keras dia berkata, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Dia dengan sangat meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menyiksa dia. Ya, karena sebelumnya Tuhan memang sudah mengusirkan roh jahat itu supaya keluar dari orang itu. Ya, kemudian Tuhan bertanya, "Siapa namamu?" Dia katakan namanya Legion karena jumlahnya sangat banyak. Dan dia dengan sangat, ya pada ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ya, di sini roh jahat itu minta supaya tidak diusir dari daerah itu. Dan Tuhan mengabulkan. Ya, karena roh jahat itu, ya kalau ini yang ngomong orang yang kerasukan, ya pastinya orang yang kerasukan roh jahat itu ngomongnya itu karena dorongan daripada roh jahat itu ya. Minta kepada Tuhan supaya disuruh masuk pindah ke dalam babi-babi itu biar memasukinya. Pada ayat 13 di sana dikatakan Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Ya, Tuhan mengabulkan permintaan roh-roh jahat itu yang memang jumlahnya banyak. Ya, kalau kita perhatikan di ayat ini, kelihatannya Tuhan itu juga mengabulkan permintaan roh-roh jahat. Ya, tentunya kalau Tuhan itu mengabulkan permintaan roh-roh jahat, bukan berarti Tuhan itu mengasihi roh-roh jahat itu, bukan berarti Tuhan itu mengasihi iblis ya. Sebab bagaimanapun, biarpun iblis itu ada saatnya dalam doa tertentu, permintaan doanya itu dikabulkan oleh Tuhan, tapi pada akhirnya iblis itu pasti dihukum. Ya, kalau pada ayat yang ke-7 bagian terakhir tadi di sana katakan jangan siksa aku. Ya, di sini cuma dikatakan jangan siksa aku. Tetapi kalau ini kita paralelkan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, kisah yang sama, ya hampir sama permintaannya, ya langsung saja ya kita akan baca Injil Matius pasal 8 ayat 29.
Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Jadi sebetulnya iblis itu tahu persis akan ada waktu yang Tuhan tetapkan untuk disiksa. Disiksa dalam hukuman yang kekal. Disiksa dalam api neraka. Ya, karena memang api neraka itu sebetulnya disiapkan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan untuk iblis. Untuk ini kita akan baca pada ayatnya dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-41. Injil Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Nyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ya, jadi dari ayat ini jelas sekali bahwa neraka api yang kekal itu memang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Karena iblis itu memang malaikat yang jatuh, ya mulai dari penghulunya, kemudian ada malaikat-malaikat lain yang mengikuti, yang memberontak. Dan iblis itu tahu pada akhirnya ya pasti mereka ini akan dilempar ke neraka. Karena bagi iblis tidak ada kesempatan untuk diampuni. Cuma saat untuk iblis ini dilemparkan ke dalam neraka, itu masih menunggu waktunya. Ya, dan iblis itu tahu persis. Makanya di Matius pasal 8 yang kita baca tadi, "Jangan siksa aku sebelum waktunya." Dan kalau pada waktunya itu, ya kalau waktunya itu sudah tiba, maka tidak akan mungkin ditunda lagi. Ya, adapun kalau kemudian manusia yang di sini digambarkan bagaikan kambing, itu juga dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam api yang kekal yang sudah disediakan oleh iblis itu, karena manusia itu berhasil diperdaya oleh iblis. Ya, tentunya di dalam perumpamaan ini kita tahu ya, di sini ada perumpamaan tentang domba dan kambing. Domba itu yang kehidupan yang diberkati, yang berbahagia, yang berada di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Bapa, sedangkan kambing itulah yang berada di sebelah kiri, kehidupan yang terkutuk. Dan domba ini adalah kehidupan yang sangat memperhatikan, yang dalam keadaan lemah. Mungkin bagaikan orang sakit, bagaikan orang lapar, bagaikan orang haus, bagaikan orang asing, bagaikan orang telanjang, bagaikan orang yang tidak
memiliki minuman. Kemudian kehidupan yang bagaikan domba itu memperhatikan mereka itu. Dan Tuhan menilai bahwa perhatian kehidupan domba kepada yang lemah itu diakui oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Itulah pelawatan atau pelayanan mereka kepada Tuhan sendiri. Sehingga dengan tidak disadari, ya, mereka yang melayani yang lemah itu diakui oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, sudah melayani Tuhan sendiri. Ya, karena memang pelayanan kepada Tuhan itu seringkali juga harus diwujudkan kepada yang lain. Dalam ayat yang lain mengatakan, kalau murid-murid Tuhan datang di suatu tempat, kemudian tempat itu menerima mereka, Tuhan akui mereka itu juga menerima Tuhan. Tapi kalau suatu tempat tidak mau menerima dan menolak pemberitaan yang disampaikan, itu dinilai oleh Tuhan juga menolak Tuhan sendiri. Kemudian Rasul Paul mengakui penyambutan jemaat Galatia kepada dirinya pada waktu datang pertama kali dalam keadaan sakit. Ya, jemaat Galatia itu tidak menjijikkan, tidak merasa jijik terhadap kondisi Rasul Paul yang dalam keadaan sakit itu. Tidak menganggapnya sebagai beban, malah menyambutnya seperti menyambut malaikat, bahkan seperti menyambut Tuhan Yesus sendiri. Ya, di sini penyambutan kepada hamba Tuhan dinilai itu merupakan penyambutan kepada Tuhan. Dalam surat Ibrani di sana dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Sebab dengan cara demikian orang secara tidak sadar sudah menyambut malaikat. Ya. Jadi di sini penyambutan kepada Tuhan atau pelayanan kepada Tuhan itu ditujukan kepada yang lain, pada sesama, terutama yang dalam keadaan lemah. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh kehidupan yang digambarkan bagaikan kambing. Ya, kemudian pada ayat 41 yang kita baca tadi, mereka itu adalah kehidupan yang terkutuk, yang disediakan tempat di dalam neraka, di dalam api yang kekal, yang sebetulnya disediakan untuk iblis. Padahal kalau untuk manusia, ya sebenarnya di mana manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, pada waktu jatuh di dalam dosa, ya, yang sebelumnya Tuhan sudah memberikan peringatan, ya, kalau manusia makan buah larangan itu, maka akibatnya manusia akan mati. Tetapi karena Allah itu juga memberikan pilihan bebas kepada manusia, manusia memakan buah itu, akhirnya jatuh dalam dosa. Sebelum manusia itu menerima akibat yang total karena dosa itu mati, Allah itu masih memberikan jalan keluar bagi manusia. Ya, nah itu sebabnya firman Tuhan dalam surat Petrus juga dinyatakan bahwa Allah itu sudah menyediakan penebusan bagi manusia sebelum dunia dijadikan.
Tentunya Allah tahu bahwa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu, menurut gambar dan rupa Allah itu tidak taat, gagal dalam ketaatan, akhirnya jatuh dalam dosa. Itu sebabnya sudah disediakan penebusan. Dan itu sudah dinubuatkan dalam bagian firman Tuhan yang menuliskan tentang kejatuhan manusia, ya, dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Ini firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan, ini yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus, akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini perbuatan soal karya penebusan melalui anak manusia keturunan perempuan. Ini yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Ya, itu sebabnya kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya memang betul-betul dalam keadaan sebagai manusia. Dilahirkan oleh seorang perempuan. Karena dia itu dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia untuk mengerjakan penebusan. Ya, ini yang luar biasa perhatian dan kasih Allah kepada manusia itu. Biarpun Allah itu sudah membuat garis kalau manusia itu jatuh dalam dosa akan mati, tetapi sebelum vonis kematian itu dijatuhkan, Allah itu masih memberikan jalan keluar supaya manusia itu tetap memperoleh hidup melalui penebusan. Ya, yang kita kenal sekarang penebusan di dalam darah Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai keturunan perempuan. Ya, karena memang dia dibunuh untuk mengerjakan penebusan itu, dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dan di sini dikatakan kepala perempuan, kepala ular itu akan diremukkan oleh keturunan perempuan itu, dan ular itu akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan itu. Ya, meremukkan tumit di sini. Itu berarti Tuhan Yesus memang melewati bagaikan dihancurkan pada waktu disiksa, tubuhnya hancur, hatinya hancur, sampai mati di kayu salib. Walaupun akhir-akhir ini heboh, rame, timbul pertanyaan, apakah Tuhan Yesus itu mati itu adalah rencana iblis atau rencana Allah? Ya, tapi saya menerima penjelasan yang saya yakini kebenarannya. Sebenarnya Tuhan Yesus mati itu sudah menjadi rencana Allah. Itu sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Dia disediakan untuk menjadi penebus. Nah, rencana itu dimanfaatkan oleh iblis untuk membunuhnya. Ya, jadi iblis itu menggunakan kesempatan. Dan pada ayat ini dikatakan, biarpun iblis yang digambarkan
sebagai ular itu kepalanya sudah diremukkan, tapi nyatanya juga masih bisa meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. Dalam suatu peristiwa, saya pernah mengikuti suatu pemberitaan, di mana di suatu tempat itu ada restoran ular kobra. Dan ular itu sudah dipotong. Kemudian karyawan restoran itu maunya membersihkan kepala. Jadi yang dimasak itu bagian tubuhnya. Karena sudah dipotong, ya secara logika memang sudah mati. Sudah putus antara kepala dengan tubuh. Tapi nyatanya karyawan restoran itu waktu membersihkan berteriak-teriak, setelah diperiksa, kepala ular itu menggigitnya. Dan akhirnya karyawan itu tidak tertolong, akhirnya mati oleh gigitan kepala ular kobra itu. Ya kelihatannya ayat di sini memang menunjukkan begitu, biarpun kepala ular itu sudah diremukkan, tetapi juga masih juga menggigit atau meremukkan tumit. Cuma saya belum memahami lebih jauh ya. Ular di sini beremukkan tumit keturunan perempuan itu sebelum diremukkan atau setelah diremukkan. Tapi dengan peristiwa itu, ya kayaknya biarpun sudah diremukkan, tetapi masih juga bisa menggigit. Dan ular itu biarpun sudah dibunuh, kepalanya sudah dihancurkan. Ya kalau mungkin saudara ada yang pernah ada pengalaman membunuh ular, nyatanya tubuhnya itu masih tetap bergerak dan ekornya itu masih tetap berusaha untuk membelit. Ya inilah iblis, roh jahat, yang memang pada akhirnya disiksa dalam api yang kekal, tapi itu masih tunggu waktu. Dan kelihatannya sementara menunggu waktu, apa yang menjadi keinginannya bisa terkabulkan. Apa yang menjadi keinginannya kelihatannya bisa terlaksana. Dari bagian yang kita baca tadi, meminta kepada Tuhan supaya tidak diusir dari tempat itu, minta supaya masuk ke dalam babi-babi yang ada di situ, dan Tuhan juga mengabulkan. Ya, dan kalau kita baca dalam peristiwa itu di bagian berikutnya, orang yang sudah dilepaskan dari roh jahat itu ya pada waktu Tuhan Yesus mau bertolak, sudah naik perahu, dia minta untuk diperkenan mengikuti Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan memerintahkan supaya orang itu masuk ke kampungnya, menyaksikan tentang pekerjaan Allah yang sudah dia alami. Ya, jadi di sini kelihatannya Tuhan tidak mengabulkan. Itu bukan berarti Tuhan itu tidak mengasihi. Tetapi kalau Tuhan itu tidak mengabulkan permintaan orang yang sudah dilepaskan dari roh jahat itu, tentunya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Ya, itu Tuhan. Ya, dan kalau roh jahat itu kelihatannya permintaannya itu dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam surat Ibrani pasalnya yang kedua,
Ya, di dalam surat Ibrani pasalnya yang kedua yang akan kita baca pada ayatnya yang ke-8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, ya Allah menaklukkan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus anak Allah, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ya, dalam ayat ini sepertinya terjadi suatu kontradiksi. Di sebagian mengatakan bahwa musuh itu sudah ditaklukkan, tetapi nyatanya belum semua ditaklukkan. Dan tentunya Tuhan itu menaklukkan iblis melalui kematiannya. Dalam kitab Wahyu pasal pertama di sana dikatakan, lihatlah aku hidup, memang aku sudah mati, tetapi aku hidup kembali dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kerajaan maut, kerajaan iblis dipegang oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan. Dan kita harus memiliki pemahaman yang benar dengan kata Tuhan memegang. Sebab kata memegang itu kalau diartikan tidak sesuai dengan teks dalam Alkitab ataupun konteksnya, itu bisa saja diartikan memegang itu mengendalikan. Tetapi saya meyakini pengertian memegang di sini bagaikan penguasa si jahat itu sudah dipegang. Ya, sudah ditangkap oleh Tuhan melalui kematiannya. Ya, kemudian bisa saja menimbulkan suatu pertanyaan dan itu bisa saja dimanfaatkan oleh para polemikus yang mengatakan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu tidak berhasil mengalahkan iblis. Buktinya iblis masih juga beraktivitas, masih juga mencobai manusia, masih juga mengadakan tipu muslihat kepada manusia. Ya, itu bukan berarti Tuhan itu gagal. Ya, sebab kalau kita perhatikan di ayat berikutnya dari Ibrani pasalnya yang kedua sini, di sana dikatakan bahwa yang dikasihanilah itu bukan malaikat. Malaikat itu kalau jatuh ya sudah tidak ada belas kasihan lagi. Hanya tinggal tunggu penghakiman. Tetapi yang dikasihani itulah keturunan Abraham, orang-orang percaya. Sehingga dalam segala hal, Tuhan Yesus kalau datang ke dunia itu disamakan dengan saudara-saudaranya untuk menolong saudara-saudaranya, untuk menyatakan belas kasihan, untuk mendamaikan segala dosa. Dia sudah terkena pencobaan, terkena penderitaan, dia turut merasakan penderitaan, dan dia berkuasa melepaskan saudara-saudaranya itu dari penderitaan, ya, dari pencobaan. Jadi kalau kematian Tuhan itu mengalahkan iblis dan Tuhan bangkit membuktikan Tuhan itu menang, tapi faktanya yang bisa kita saksikan, bisa kita lihat, mungkin bisa kita alami sendiri, kita ini bisa mengalami pencobaan, bahkan karena kelemahan bisa saja kita ini diperdaya oleh iblis. Ya, itu bukan berarti karya kematian dan kebangkitan Tuhan itu gagal dalam mengalahkan iblis.
Tapi jawabannya bisa kita baca ya di ayat yang kita sudah baca tadi, kita akan baca ulang. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, engkau Bapa di bawah kakinya, kaki Tuhan Yesus Anak Allah. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan. Jadi semua ditaklukkan, berarti dikalahkan. Yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ya. Jadi biarpun Tuhan itu melalui kematian dan kebangkitannya itu sudah mengalahkan iblis sebagai penguasa atas maut. Tetapi sekarang masih kita lihat fakta, masih kita lihat kenyataan. Memang belum semua ditaklukkan. Ya, dengan bukti kita masih bisa melihat bagaimana pekerjaan iblis dalam menggoda manusia, membuat manusia sengsara, membuat manusia sakit, membuat manusia itu terjadi bentrokan, terjadi peperangan, ya, dan banyak-banyak yang terjadi. Karena biarpun dia sudah ditaklukkan, tapi belum semua ditaklukkan. Tetapi yang harus kita tahu, kalau sudah tiba waktunya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan itu juga diketahui oleh iblis sendiri, oleh roh jahat itu sendiri, ya pasti dia akan disiksa dalam siksa yang kekal. Ya, biar kiranya melalui pemaparan firman Tuhan ini kita bisa memahami firman Tuhan itu dengan tepat ya. Kalau sedikit saya ulas, biarpun kelihatannya Tuhan itu mengabulkan permintaan roh jahat, itu bukan karena Tuhan itu mengasihinya, tetapi karena memang belum tiba waktunya untuk iblis, roh jahat itu dijatuhkan dalam hukuman yang sudah disediakan oleh Allah. Karena iblis yang jatuh dalam dosa itu tidak ada kesempatan diampuni, karena pengampunan itu disediakan bagi manusia. Tapi iblis yang jatuh dalam dosa itu hanya tinggal tunggu waktunya untuk dijatuhkan dalam penghukuman yang kekal. Ya, Tuhan berkati. Kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, buat pengertian firman-Mu, supaya kami tetap mempercayai kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Melalui kematian Tuhan, Tuhan berkarya untuk mengalahkan iblis, dan melalui kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu menang. Walaupun sekarang kami masih bisa melihat kenyataan bahwa iblis itu memang belum sepenuhnya ditaklukkan, karena masih menunggu waktu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya ayat firman Tuhan ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau menggoncangkan iman kami, yang mengatakan bahwa kuasa karya kematian kebangkitan Tuhan itu gagal. Karena kalau sudah tiba waktunya, waktu yang Tuhan tetapkan untuk menghukum iblis, maka bagi iblis memang sama sekali tidak ada kesempatan lagi untuk menggoda kehidupan manusia. Tuhan terima kasih. Ya bahkan kalau mungkin iblis minta kepada Tuhan, seperti iblis minta kepada Tuhan untuk menggoda Ayub, sepertinya Tuhan mengabulkan, tapi itu hanya pengabulan sementara. Tapi nyatanya
pada akhirnya iblis itu pasti dibinasakan, iblis itu pasti dihukum. Tuhan tolong kami supaya kami tidak berhasil diperdaya oleh iblis, supaya kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, kami boleh memasuki rencana Tuhan melalui karya penebusan Tuhan. Kami sudah persembahkan doa syukur, terima kasih ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.